Oke, baik teman-teman semuanya. Kemarin Rocky Gerung mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada keluarga Pak Prabowo dan keluarga Pak Joko Widodo. Sekarang tahu nggak teman-teman apa? Ya, kambuh lagi penyakitnya apa? Sekarang ya Rocky Gerung komentar tentang open house di Istana Negara yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Sedangkan Pak Joko Widodo tidak menghadiri ya open house di Istana Negara. Nah, Rocky Gerung mengomentari ini. Apa menurutnya? Ya, ini ada anomali politik yang mendalam yang terjadi pada Pak Joko Widodo. Anomali apa lagi ini? Dan juga kata Rocky Gerung, ya ini termasuk seperti blocking ya antara kubunya Pak Prabowo Subianto dan kubunya Pak Joko Widodo. Maksudnya itu mana yang banyak pendukungnya Pak Prabowo atau lebih banyak pendukungnya Pak Joko Widodo. Jadi ini Rocky Gerung berusaha untuk membentur-benturkan Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Rocky Gerung nggak akan bisa. Udah berapa kali kamu ya terus melakukan dan membentur-benturkan antara Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo agar ya terjadi keretakan di dalamnya. Oh, tidak bisa ya. Cara-cara licikmu tidak akan bisa untuk memisahkan antara Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo. Tapi ya memang inilah Jokowi ya, dia jadi semacam anomali dalam politik. Ya, ada blocking. Sebetulnya blocking suasana sebetulnya. Blocking artinya orang mulai melihat ini geng mana yang datang ke Prabowo, geng mana yang datang ke Jokowi. Kan sebetulnya itu yang jadi sinyal analisis politik. Gimana Bang Rocky? Ya, jadi ada geng-gengan ini ya. Harusnya satu lagi geng. Siapa? Gengnya Megawati. Ya kan, dia kan mantan presiden juga. Ya, kok nggak datang ke Istana Negara kemarin open house? Pak SBY aja datang, mantan presiden. Kenapa Jokowi saja yang dikomentari? Ya harusnya Megawati juga dong. Seberapa kekuatan masanya? Kalau Jokowi jelas ya masanya luar biasa. Nggak sebanding dengan pendukungnya Megawati ya. Ini kenapa? Ya komentari dong Megawati juga. Kenapa nggak datang ke Istana Negara? Rocky Gerung. Pak Jokowi tidak datang ke Istana Negara karena ada alasan. Lihat rumah Pak Jokowi ya. Banyak penuh rakyat yang berbondong-bondong ya datang ke rumah Pak Jokowi ketika hari Lebaran. Coba ya, hari pertama penuh rumahnya, sampai sekarang pun penuh rumahnya ya. Sedangkan rumahnya Megawati ada nggak kemarin Lebaran open house? Malah di depan rumahnya ada tulisan tidak membuka open house. Terus gimana nih ceritanya Rocky Gerung ya? Kamu malah mau berusaha untuk membentur-benturkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo Subianto. Nah, kita masih bersama Opung Parbelak teman-teman ya. Seperti apa komentar, keseruan dan kelucuannya. Oke, mari kita simak sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke? Kalian curiga nggak? Kenapa Bapak Joko Widodo tidak mengikuti open house di Istana Negara? Datang sebelah sana otak kosong, lagi musuhan pung. Sebelah sana bilang ini adalah perpecahan antara Joko Widodo dan Prabowo semakin nampak. Ya, coba bayangkan kalian, ya kan? Oh, ada yang berpendapat lagi, ya? Iya, Joko Widodo kan bukan presiden lagi. Untuk apa lagi dia ikut open house di Istana Negara? Lah, SBY gimana? Tahu nggak kalian Rocky Gerung berkomentar? Berkomentar dibilang bahwasanya Joko Widodo mengadakan, ya walaupun judulnya tidak mengadakan open house, tapi menerima tamu lah. Joko Widodo menerima tamu di Solo, Bapak Prabowo menerima tamu di Jakarta. Itu adalah blocking, ya. Blocking itu adalah ya di sini. Mereka ingin melihat siapa yang berpihak kepada Bapak Joko Widodo dan siapa orang-orang yang berpihak kepada Bapak Prabowo. Coba bayangkan kalian. Kemarin baru mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Sekarang sudah ngadu domba. Kalah Pak. Sekali pengadu domba tetap pengadu domba. Aku
Aku dari kemarin dia mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Ini nggak percaya gua sama siapa ini, Rocky Gerung ini. Makanya kalau kalian sempat percaya, jujur aja lu ku bilang, ya kan terlalu naif hidup kalian. Ibaratkan mobil rusak, ini orang perlu 2 tahun untuk direparasi. 2 tahun. Ini rusak banget. Karburatornya rusak. Bloknya harus diganti. Evaporator AC-nya pun juga udah kotor kali. Bayangkan kalian mobil apa yang diservis 2 tahun. Mobil bobrok. Lebih bagus dibakar itu, beli yang baru ya kan. Ada tuh pernyataannya Rocky Gerung itu mengatakan bahwasanya ini adalah ini adalah blocking ya. Mereka ingin mengelompokkan mana yang pro kepada Jokowi, mana yang pro kepada Praroro. Gara-gara si Rocky ini berbelitan aku ngomong. Aduh, tapi ya udahlah ya, Rocky Gerung ya tetap Rocky Gerung, Refly Harun tetap Refly Harun. Tengok aja Refly Harun sekarang itu, sama kawannya yang agak botak-botak di tengah itu. Siapa lupa namanya itu, karena nggak perlu ku ingat namanya siapa itu. Entah apa-apa aja dibilang. Aduh, percuma kalian itu menjalankan hari raya Idul Fitri, tapi semua kalian jelek-jelekkan. Maunya jujur aja lo ku bilangnya, maunya tiap hari lah bulan puasa ya kan. Biar jangan ada menjelek-jelekan, tapi percuma juga lihat aja Amin Rais. Jadi begini, aku pun juga sudah mulai curiga. Kenapa Bapak Joko Widodo ya tidak menghadiri acara open house yang ada di Istana Negara? Jadi kalau aku ambil kebalikannya dari persepsinya si Rocky Gerung ya. Jadi betul itu sebetulnya ya, mereka itu sepertinya sengaja, bukannya nggak bisa ya. Kita sudah lihat dalam berbagai kesempatan ya, partai apapun ya, baik Gerindra, PAN, Demokrat, Golkar itu sangat masih menghargai Bapak Joko Widodo, kecuali yang merah satu itu. Ya kan? Ya udah tahu sendirilah kita ya kan. Pengkhianat. Ya, jadi semua partai itu selalu mengundang Bapak Joko Widodo, apalagi Bapak Prabowo ya. Bapak Prabowo sangat mustahil tidak mengundang Bapak Joko Widodo. Nah, sinyal inilah yang ditangkap si Rocky Gareng dari dulu. Rocky Garong ini begitu, dia kan dari dulu kan selalu persepsinya bahwasanya dia ingin memframing bahwasanya Bapak Joko Widodo sedang pecah kongsi sama Bapak Prabowo. Bapak Joko Widodo ternyata tidak sejalan lagi dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo mencoret beberapa PSN. Dia katakan apa? Mereka katakan bahwasanya Bapak Prabowo sudah tidak percaya lagi dan tidak mau lagi melanjutkan program-program Bapak Jokowi. Kan begitu kan? Iya. Tapi aku begitu heran ya, bin takjub gitu loh. Kenapa sih masih ada orang yang percaya dengan omongannya Rocky Gerung? Kalau masalah pintar cuman di lidahnya itu pintar. Serius. Di Indonesia ini kita tidak kekurangan orang yang pintar bersilat lidah. Banyak. Setiap yang namanya pengantin baru nggak usah diajarin, langsung pintar itu bersilat lidah. Kok lari kok ke pengantin baru, Bu? Bersilat lidah. Orang Indonesia ini kan selalu diberikan analogi yang sederhana supaya cepat mengerti. Nggak perlu jadi S1 atau S2 ahli tata negara untuk menjadi seperti seorang Rocky Gerung. Nggak perlu. Beli aja kamus bahasa Inggris, kamus bahasa Spanyol, dan kamus bahasa Portugal. Ya, apa itu korupsi? Cari bahasa Portugalnya. Apa itu reklamasi? Cari bahasa Spanyolnya. Apa itu itikat baik? Cari bahasa Yunaninya. Itu aja dipakai-pakai. Iya kan? Karena kita nggak pernah tertarik dengan bahasa-bahasa seperti itu. Oh, kita kira dia itu pandai. Dia kan begitu.
bahasanya aja dilain-lainkan itu. Dia kan sering mengutip menurut si Anu, menurut si ini, menurut seorang sejarah dari Belgia. Ya kita mana tahu entah betul tak enggak itu nama orang yang disebutkannya itu. Iya kan begitu kan? Ya, jadi memang betul ya. Kalau Bapak Prabowo sama Bapak Joko Widodo itu, ya tahu enggak kalian ya, mereka itu tidak mau ya kehilangan momen ya, bagaimana mereka itu harus tetap menjadi pusat perhatian dari rakyat Indonesia. Harus gitu loh, dan mereka harus menunjukkan ya kepada lawan politik mereka. Ku bilang bukan lawan-lawan politik karena cuma satu lawannya. Siapa itu? Lawan politik yang harus ditenggelamkan. Ya, mereka harus menunjukkan kepada lawan politik mereka bahwasanya ya mereka itu kuat gitu loh. Mereka itu tetap bertahan. Coba bayangkan kalian ya. Makanya ya kita bisa lihat ya bagaimana Bapak Prabowo menerima tamu di sana rame kan begitu. Bapak Jokowi di sana rame kan, bisa dikatakan ya mereka itu menjadi pusat perhatian supaya apa? Supaya jangan sedikit pun atau jangan sekalipun pandangan dari publik itu beralih dari mereka. Oh, betul. Ya. Bisa aja Bapak Jokowi contohnya ke Istana Negara, tapi kan di Solo kosong. Iya kan? Nggak apa-apa sebetulnya, Pung. Kemanapun Bapak Joko Widodo, yang penting kami bisa foto-foto kami di depan rumahnya. Betul. Betul, tapi alangkah indahnya ya ketika seorang Bapak Joko Widodo stay di tempat karena apa? Ya, karena beliau harus mendata kira-kira ya ini ingat ini ya. Jujur ku bilang sama kalian, ini mungkin sering luput ini dari perhatian. Kira-kira ya, apakah timnya Bapak Jokowi tidak mencatat berapa banyak orang yang berkunjung setiap hari? Pasti dicatat, benar. Kalau aku yakin, ya mereka punya statistik. Hari ini ada 200, besok ada 400, besoknya ada 500, besoknya 450, besoknya ada 315. Semua ya itu ditulis. Ya bisa dipastikan jarang-jarang itu yang mau datang 2 kali. Kalaupun ada mungkin itu yang memang betul-betul banyaklah waktunya itu. Atau jadi apa? Jadi guide. Jadi guide ya. Itu dia. Jadi itu menjadi apa ya? Yakinlah. Kalau aku kayaknya nggak yakin kalau misalnya mereka itu nggak mencatat. Ya itu semua mereka catat. Jadi istilahnya mereka itu bisa mengukur kekuatan kan begitu. Dan mereka juga catat berapa pejabat-pejabat dan orang penting yang datang ke Solo. Dan sekarang biar tahu kalian, pusat perhatian ya politik di Indonesia ini ternyata ada 2, di Jakarta dan di Solo. Itu dia, bekas kandang banteng itu. Ternyata kandang banteng diobrak-abrik sama tukang kayu. Ya, secara politik Bapak Joko Widodo tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan ya. Coba bayangkan kalian ya, Bapak Joko Widodo tidak mengadakan open house. Ingat itu, tidak mengadakan open house, tapi orang semuanya berdatangan. Tapi sementara lihat di kediamannya Megawati sampai dia tulis di sini tidak ada open house karena dia tahu sebetulnya memang gak ada orang yang datang. Iya Pung, tapi pejabat-pejabat pada datang semua. Ya ada Sri Mulyani, ada Budi Sadikin Gunawan, dan juga ada beberapa pejabat lainnya seperti Bapak Basuki Hadi Mulyono. Ya memang betul datang ke rumah Ibu Megawati. Tapi kan mereka kan datang juga ke rumah Bapak Jokowi. Iya. Iya kan? Itu dia. Jadi bisa dikatakan kalau si merah udah nggak ada lagi kekuatannya apa-apa. Ya makanya gue bilang, coba dari sini saja coba lihat istana penuh,
Rumah Bapak Jokowi penuh. Rumah Megawati kosong. Aduh, Tengku Umar gimana ceritanya? Kosong. Gimana ceritanya bisa kosong? Aduh, kalau aku jujur aja aku bilang ya, momen Lebaran ini sebetulnya momen kita menunjukkan bagaimana kita itu bisa menjadi pribadi yang membuka rumah kita untuk pintu silaturahmi. Nah, ini ditutup. Ditutup. Aduh, justru di sini PDIP harusnya mereka tuh berpikir logis. Di sinilah maunya mereka menunjukkan kepada masyarakat, kepada rakyat bahwasanya mereka itu masih menginginkan silaturahmi tetap terjalin antara mereka dengan masyarakat gitu loh. Kenapa minder? Karena di istana ada bagi-bagi bingkisan, tempat kalian nggak ada bagi-bagi bingkisan. Ya kalau ada uang bikin, kalau nggak ada nggak usah. Uangnya itu loh Pung yang nggak ada. Ya kan? Jadi kalau pengamat politiknya kalian bilang membacanya ini semua dibolak-balik ini. Berapa kali Rocky Garong selalu mengatakan bahwasanya Joko Widodo sama Bapak Prabowo pecah. Rocky Garong baru minta maaf kemarin hari raya Idul Fitri, udah langsung memframing yang enggak. Dan dua kemungkinan, ini menurut Opung Parbelak. Ada kemungkinan kalau bicara tentang partai baru, partai baru besutannya Bapak Jokowi. Yang pertama kemungkinan besar mereka akan bikin partai baru. Tapi ada tapinya, partai ini dipastikan bukan sebagai partai tandingan atau partai musuh dari partai-partai yang ada di dalam Kim. Kan begitu. Bisa dikatakan mereka ini partai sahabat. Kan begitu. Sahabat dari Gerindra, sahabat dari PAN, sahabat dari Demokrat, dan yang lain sebagainya. Kan begitu terus sekarang begini Pung, masanya ini dari mana? Kalau kalian tanya masanya dari mana, yang pertama yang pertama adalah golongan orang yang tadinya nggak peduli dengan politik, tiba-tiba karena Bapak Joko Widodo membuat sebuah partai politik, maka golongan ini masuk ke dalam. Bisa Kau jadi. dari mana tahu Bung? Observasi, observasi. Berapa banyak orang profesional, baik itu pengacara, baik itu dokter, dan juga orang berpangkat yang tadinya mereka tidak aktif di dunia politik, mereka katakan sama Bung Parbelak, Bung, kalau misalnya Bapak Joko Widodo memang betul-betul kebuka partai, saya mau jadi bagian dari partai Bapak Joko Widodo. Itu yang pertama. Baru golongan yang kedua. Golongan yang kedua mungkin kalau di daerah-daerah ini kan sebetulnya yang dipilih kan bukan partai, caleg, toh kan begitu. Nah, nanti kemungkinan besar caleg-caleg potensial yang mungkin dia tidak dipakai lagi, contohnya di PAN yang mungkin nggak tertarik lagi mencalonkan diri di di P3, yang nggak tertarik lagi mencalonkan diri di Demokrat, atau ada permasalahan dengan pengurus-pengurus partai. Nah, itulah yang bisa masuk ke kolam barunya Bapak Jokowi. Nah, bisa diingat. Sekarang begini, kalau memang betul-betul potensial, justru itu bisa meraup suara. Masuk akal nggak? Benar-benar. Masuk akal. Yang terakhir, tahu kalian dari golongan mana? Dari golongan simpatisan atau bahkan mungkin kader-kader PDIP yang sudah muak melihat kelakuan orang-orang di PDIP, elit-elit PDIP. Nah, mereka lah yang akan loncat bersama-sama secara beramai-ramai ke kolam barunya Bapak Joko Widodo. Terlalu lemah Pung opinimu itu. Kenapa terlalu lemah? Kita tahu bagaimana PDIP itu sebetulnya banyak orang, banyak kader, banyak simpatisan PDIP yang kemarin ikut PDIP oleh karena Bapak Joko Widodo. Banyak. Dan bisa dipastikan justru golongan orang inilah yang paling banyak. Nah, itu dia. Ada lagi sebetulnya tambahan. Siapa Pung?
dari relawan. Dari relawan. Percaya nggak kalian? Ya. Kok jitu kali pemikiranmu? Keren. Ya, kayak bocor halus. Ada A1. Coba perhatikan kalian dulu dari gelagatnya Bapak Joko Widodo ya. Media semua sekarang berusaha untuk menyorot dia. Karena apa? Memang itu sengaja dia itu disorot supaya apa? Supaya beliau ya itu menjadi kekuatan baru dari perpolitikan Indonesia. Kalau kemarin kan dia kuat secara apa namanya? Secara performa, kuat secara ketokohan dan kuat secara karakter, tapi dia di bawah bayang-bayangnya Megawati karena dia itu kemarin petugas partai kan begitu. Jadi belum full power, tapi kalau untuk yang sekarang aku melihat auranya Bapak Jokowi sekarang lebih powerful sekarang daripada ketika dia menjadi seorang presiden. Nah, yang jadi pertanyaannya, apakah Bapak Joko Widodo akan membuat partai baru atau beliau akan ya bergabung ya pada partai yang sudah ada ya, mungkin PSI lah ya, kita nggak tahu, atau ya akan menjadi di apa namanya di margin, mungkin ada beberapa partai-partai kecil ya, kayaknya ke arahnya ke situ loh ya, ada partai-partai kecil yang kemungkinan besar untuk kedepannya mungkin mereka ini pesimis ya akan bisa mendapat suara di parlemen ya, mungkin inilah kesempatan mereka untuk bergabung supaya apa, supaya mereka juga bisa berkiprah di dalam partai Super TBK ini. Jadi maksudnya mana Bung PSI? Bisa jadi, kita lihat saja nanti. Gitu loh ya. Kalau sebelah sana ya jujur aja aku bilang udah gemetaran itu. Udah mikir panjang itu. Mereka sudah lihat, sudah kalkulasikan kekuatan Bapak Jokowi sampai di mana. Makanya mereka itu uring-uringan. Selalu mereka itu berusaha untuk menjatuhkan citra Bapak Jokowi supaya apa? Supaya Bapak Jokowi ya kehilangan harkat dan martabat dan juga kehilangan simpati dari masyarakat. Tapi ternyata bodoh mereka ya, justru simpati masyarakat makin hilang sama mereka. Itu loh ya. Kita akan melihat bagaimana, coba perhatikan kalian, dimanapun Bapak Jokowi hadir di situ ketua umum partai Bapak Jokowi siap, monggo Pak. Itu dia, karena mereka melihat ya ada something big di dalam Bapak Joko Widodo gitu. Emang ada uangnya Pung, ku bilang sama kalian, ketika satu tokoh ya, ketika seorang tokoh memang betul-betul kuat karakternya, kuat wibawanya, kuat karismanya, dia itu seolah menjadi magnet, bukan hanya bagi rakyat biasa, tapi juga bagi orang-orang berduit, berkantong tebal, dan juga yang berekening penuh. Kan begitu? Ya. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha juga bakal merapat sama dia gitu. Jadi pengusaha dari si merah hati-hati, loncat nanti. Pegang kalian itu erat-erat. Ya sekarang kan begini, namanya pengusaha, namanya bisnis, ya kan? Ini kan berbicara kepentingan, kan begitu, sah-sah saja, nggak masalah. Waktu Bapak Prabowo sama Bapak Jokowi juga bertanding 2014, di belakang mereka juga ada bohir-bohir kok. Iya kan begitu. Waktu 2019, waktu 2024 begitu juga. Tapi Bapak Prabowo kan tidak fokus kepada bohirnya. Ya gimana pun juga. Coba bayangkan kalian, kita lihat beberapa tempat kampanye. Coba, kalau untuk sebelah kiri dan sebelah kanan 01, 03 dibayar dulu baru datang. Masanya itu entahkan dimanapun kampanye dibayar dulu baru datang. Atau bayar di tempat COD. Bayar COD. Tapi kalian perhatikan 02. Betul. Karena sosok Prabowo dan Gibran ini yang nggak bisa dipisahkan inilah ya, makanya banyak rakyat masyarakat berbondong-bondong datang ke sana dengan ongkos sendiri, uang konsumsi sendiri, uang minyak sendiri, bahkan cetak baju sendiri. Itu dia. Itu kalau sudah berbicara rakyat cinta kepada pilihannya. Ya, jadi itu pun juga berlaku kepada Bapak Joko Widodo. Nah, makanya para pengamat-pengamat politik yang sebetulnya pengamatannya itu pun masih perlu untuk kita amati.
Ya kan gitu kan bahasaku kan, pengamat politik ini sebetulnya pengamatannya ini masih perlu untuk diamat-amati. Karena kalau nggak diamat-amati pengamatannya dari pengamat politik ini sebetulnya nggak bisa dipertanggungjawabkan pengamatannya. Kayak mana ya bahasamu itu Bung berbelit-belit? Ya kalianlah mencerna itu. Kalau nggak tercerna kalian tanya sama Amin Rais. Iya kan begitu. Makanya mereka berusaha untuk memframing bahwasanya Bapak Prabowo dengan Bapak Joko Widodo ini ya memang harus dibenturkan kan begitu. Adalah yang bilang mereka itu matahari kembar, adalah yang bilang mereka itu bulan apa namanya? Bulan apa sih kalau terbelah dua itu? Bulan separo, bulan separo. Bulan terbelah dua. Kan begitu sampai ada gitu dikutip dari omongan-omongannya Pak Luhut ya, entah siapa, entah omongan siapa itu ya, pengamat politik mana itu ya, mereka mengatakan jangan sampai ada di Indonesia ini matahari kembar. Ku bilang sama kalian ya, sedangkan satu matahari aja sudah terang, apalagi dua. Kan begitu, banyak kok di negara-negara lain itu ya punya matahari kembar. Loh, siapa itu Bung? Coba kalian perhatikan ya, negara kerajaan ya, ada raja dan juga ada perdana menteri. Ya itu kan di kerajaan Bung, bukan di negara apa, negara republik. Ya, itu kan cuma masalah teknis. Kan begitu. Satu-satunya negara yang nggak boleh ada matahari kembar cuman Korea Utara. Iya. Begitu muncul matahari kembar di dor. Jadi gelap mataharinya yang satu lagi. Ya, jadi gitu. Jadi itu dia. Jangan mau kalian dibodoh-bodohi sama omongannya si Rocky Gerung itu. Bahwasanya ini adalah blocking. Ya, Prabowo ingin melihat siapa yang benar-benar setia kepada dia dan siapa yang mengarahkan perhatiannya kepada Joko Widodo. Nggak bisa dilaga begitu. Masih ingat bahwa 16 menteri daripada Bapak Jokowi itu langsung ditransfer ke kabinet Bapak Prabowo. Orang Bapak Joko Widodo ya orangnya Bapak Prabowo. Orang Bapak Prabowo ya pasti orang Bapak Joko Widodo. Ya, makanya menteri-menteri 16 tadi itu ya walaupun sampai sekarang pun juga masih dipertanyakan pergerakannya. Aku jujur aja lo, aku bilang ya Bapak Prabowo, tolong dulu dievaluasi ulang dulu itu menteri-menteri. Bukan cuma yang 16 itu, coba dulu menteri pariwisata gimana ya? Ku tengok menteri yang agak lumayan itu terobosannya itu kok cuma menteri pertanian. Iya, yang greget gitu ya. Pak, tolong dulu dievaluasi dulu menteri ESDM, Pak. Iya kan? Setelah itu Pak menteri kelautan dan perikanan. Coba diurus dulu Pak kelautan dan perikanan yang di daerah timur itu ya, supaya apa? Supaya bisa hasilnya maksimal. Gitu loh. Dan supaya apa? Dan tolong dulu ya, jadikan beberapa PSN ya di negara-negara yang potensial perikanannya ya, bikin di sana itu ya pelabuhan nasional ya. Apa namanya itu kalau yang kayak di Jembrana kalau nggak salah itu ada salah satu PSN yang di Bali ya, apa namanya, pusat perikanan nasional atau pusat pokoknya yang seperti itulah ya. Aku lupa aku. Inilah kalau misalnya aku bikin materi ini dadakan. Jadi istilah-istilahnya itu mau lupa. Ya lebih bagus mengaku daripada bodoh sama sekali kan. Kan begitu. Ya. Itu dia yang nampak sekarang kerjanya itu menteri pertanian. Tolong dulu Pak, bagaimana itu menteri perdagangan, setelah itu Menpora ya, setelah itu juga menteri menteri desa. Kan begitu Pak. Bukannya kami nggak senang mereka dipilih Pak, tapi tolonglah dulu gas dulu kinerjanya itu Pak.
Ya, maaf, saya bukan orang partai, Pak. Makanya saya perlu bersuara. Kalau saya orang PAN, nggak mungkin saya protes, Pak Menteri Desa itu. Karena itu kan wakil ketumkan, Pak. Nggak mungkin juga saya protes tentang si Bahlil, Pak. Ya kan? Kalau masalah ijazahnya itu, Pak, nggak urusanku itu. Itu dia, tolong dulu dimaksimalkan. Bapak Prabowo sudah menunjukkan bagaimana memaksimalkan pekerjaannya di dalam 100 hari, bahkan 150 hari sekarang. Nah, menteri-menterinya kayak mana ini? Menterinya agak lemot. Maaf ya, Pak. Maaf, masih agak terkesan memble. Kok kayak gitu kok ngomong, Bu? Kau berarti menyerang pemerintahan, bukan menyerang pemerintahan. Justru di sini Opung Parbelak bersuara supaya apa? Supaya kerjanya itu lebih giat lagi. Kan begitu, ya. Kalau menyerang itu, Pak, ada kata-kata bajingan tolol, Pak. Itu namanya menyerang. Ada kata-kata City of Ghost, kota hantu. Bahasanya Amin Rais. Oligarki, bahasanya Said Didu. Kebobrokan hukum, bahasanya Abraham Samad. Iya. Ya kan? Kan begitu kan? Jadi ya udahlah ya. Jadi kalau untuk menteri-menteri ya tolong dikoreksi dulu pekerjaannya. Gitu. Masa minyak goreng bisa 1 kilo bisa berkurang 3 ons. Berapa itu 1 liter ya? 1 liter tapi isinya 700 mililiter ya. Bisa. Mana nih Menteri Perdagangan ini? Tolonglah, ya kan? Janganlah dimain-mainkan kepercayaan itu, ya kan? Itu dia. Ya memang betul lah sebetulnya kalau ku bilang sih sebetulnya menterinya Bapak Prabowo ini terlalu gemuk. Terlalu gemuk, iya. Agak dirampingkan dikit nggak bisa, Pak. Banyak kali wamennya. Kemarin itu aku setuju sih, tapi makin kesini makin kayak mana ya ini? Makin banyak orangnya, makin nggak ada kerjanya. Coba kan biasa kalau kayak gitu gotong royong kan? Kalau gotong royong contohnya di lingkungan kita, gotong royong misalnya disuruh Pak RT yang bawa alat dari 50 orang yang gotong royong yang bawa alat paling cuma 8 orang. Yang lainnya berdiri-berdiri sana. Iya. Yang sebelah sana cuma pura-pura nyabutin rumput. Yang sebelah sana cuma ngintip-ngintip konsumsi. Aduh, tetap kami mendukung Bapak. Gitu dia. Dan juga masalah politik dan keamanan ini, Pak. Tolonglah dulu Pak, kayak Rizik Sihab itu, Pak. Udah ngajak-ngajak perang itu. Udah ngajak perang, parah. Iya kan? Tolong Panglima TNI dan juga Bapak Kapolri, tolong kalian bersinergi mengamankan manusia seperti itu. Kementerian Agama bagaimana ini? Iya. Kok masih bisa sih orang-orang model seperti itu diizinkan untuk berdakwah? Gimana sih? Gimana itu, Pak? Aduh, tolonglah dulu Pak Firza Hussein, gimana udah selesai belum? Tolong dulu selesaikan masalah Firza Hussein dulu, baru bisa dia dakwah. Aku kira setelah keluar dari penjara dia tobat. Tahu nggak kalian kemarin 2023 atau 2024 itu keluar dia dari penjara langsung ngajak perang. Tolong diusut tuntas masalah di kilometer 50 katanya. Kalau nggak perang kita. Terus ngajak perang nggak jadi. Ayo perang yuk, nggak jadi. Ayo ngasah golok yuk, nggak jadi. Ini orang-orang kayak gini sangat meresahkan ini, Pak. Iya kan? Bapak tahu nggak, Pak? Jujur aja aku bilang, organisasinya dilarang kemarin itu ya, sudah dibubarkan. Organisasinya itu dinyatakan terlarang. Tapi dia buka lagi organisasi yang sama dengan nama yang berbeda. Sama doang itu, Pak. Kan sama doang itu. Contohnya, ya kan?
contoh nih, ya kan, Bapak beli sabun Lifebuoy, kan begitu. Biar kelihatan mahal, ya, Bapak gantilah bungkusnya menjadi Dettol. Tapi kan isinya sama-sama Lifebuoy. Lifebuoy, Pak, Lifebuoy. Bungkusnya Dettol. Jadi begitu juga orang ini sebetulnya. Ganti nama itu memang, tapi kan itu juga orangnya. Hati-hati, Pak. Kenapa, Pak? Mentang-mentang Bapak kawan lama sama dia. Ya. Aduh, tolonglah dulu ya. Ya kayak itu dia diamankan lah, ya kan. Aku nggak berbicara dari segi agama ya, tapi provokatifnya apa namanya si Rizik ini ya. Ini susah ini untuk diterima di negara manapun ya. Bahaya juga, bahaya. Makanya aku bilang kalau memang dia punya keahlian berperang, ya kan, tunjukkanlah, ya, bikin pasukan di daerah Afghanistan, bikin pasukan di daerah Palestina, bikin pasukan di daerah Irak, kan begitu. Setuju. Berjihad dia di sana. Tinggal di sana, tinggal di sana. Ini berjihad di negara sendiri. Yang mau dilawan bangsa sendiri. Yang mau dimusuhi, ya, sesama agamanya sendiri. Benar. Iya, Pung, dia kan gara-gara sakit hati, gara-gara masalah monyet. Kalau masalah monyetnya, ya tolong selesaikan secara monyet. Secara Kan monyet. begitu. Ya namanya silap kata gitu loh. Ya bisa saja keselio lidah. Habis itu minta maaf. Ya dimaafin dong. Iya. Bukan diajak perang. Iya kan? Keras yang di sebelah sini. Sebelah sana lebih keras lagi, Pak. Bukannya bilang apa pasukannya yang ini, yang semuanya ini. Ini lebih banyak dari pasukannya Habib Rizik. Udah kudata itu. Kudata di Jawa Barat segini. Jawa Timur segini. Ya, Banten segini. Di Jawa Tengah segini. Di daerah Lampung segini. Nggak bisa dipandang sebelah mata juga itu, Pak. Yang diremehkan. Gitu dia. Ya, tapi ya itulah dia ya. Tadi perasaan kita ngobrolin masalah Bapak Jokowi sama Prabowo. Iya. Kenapa kita malah bahas manusia yang satu ini? Udahlah kita tinggalkan lah itu. Ya. Jadi begitu dia ya. Jadi kalau bisa dikatakan kalau berbicara tentang partai politik yang baru ya, kita akan lihat sebentar lagi ya. Kalaupun secara teknis beliau tidak membuat sebuah partai baru, paling tidak dia akan rubah satu partai ya menjadi sebuah partai yang sistemnya ya setelah itu mungkin kemasannya ataupun isinya pun juga ideologinya juga itu akan menjadi sebuah partai yang berbeda ya dari yang sebelumnya. Ya pertimbangannya dua sih. Kalau partai baru ya kalau misalnya baru ya takut nggak dikenal. Tapi kalau partai yang sudah ada, contohnya misalnya PSI udah dikenal. Tapi nggak masalah sih. Selagi Bapak Joko Widodo yang mendirikan partai itu, kurasa lebih besar dia dari partai yang lain. Ya kan? Itu dia ya. Jadi itulah dulu dari Opung Parpelak ya. Jadi jangan pernah kalian termakan dengan omongannya Rocky Gerung mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo ingin melihat bahwasanya ada berapa orang yang pro dengan beliau dan juga ada berapa orang pro yang dengan Bapak Joko Widodo. Nggak apa-apa, yang penting istana penuh, di Solo penuh, rumah Megawati kosong. Ya, kita lihat nanti 2029 ya. Tidak ada lagi yang namanya perhatian kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kalian akan kehilangan simpati karena apa? Kolam kalian sudah mulai kosong karena apa? Ikan-ikannya udah loncat beberapa dan bahkan sebagian besar ke kolamnya Bapak Jokowi. Kau rupanya mau megang partainya Bapak Jokowi juga, Bang? Iya. Enggak. Iya. Enggak, aku tidak tertarik untuk masuk partai. Ya ini kan asumsiku. Dan ini adalah hasil analisa Opung Parpelak kan. Gitu dia. Ya, jadi itulah dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI harga mati. Oke, itu tadi ya teman-teman, buat kita semua jangan sampai termakan dengan omongan Rocky Garong ini ya.
Oke, itu saja. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.